Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Nah, di video kali ini kita bakal bahas mengenai jalur masuk UMS tahun 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu channel YouTube aku dan bunyi notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi terupdate kalau aku upload video-video terbaru lainnya. Oke, langsung aja kita bakal bahas mengenai jalur masuknya. Nah, di sini tuh sebenarnya ada beberapa macam jalur masuk ya, seperti CPT, e-seleksi, tes online, dan lain-lain. Tapi di sini kita bakal mulai dulu yang jalur e-seleksi ya, atau jalur prestasi atau jalur rapot. Nah, jalur e-seleksi ini nanti teman-teman seleksinya pakai prestasi atau bebas tes atau cuma menggunakan nilai rapot aja ya. Jadi nanti teman-teman nggak ada tes-tesan dan teman-teman itu yang bisa daftar di jalur ini adalah lulusan 2024 dan 2 tahun sebelumnya alias 2023 dan 2022 gitu. Nah, ini cuma berlaku buat teman-teman yang non RPL atau non transfer gitu ya, kayak gitu ya. Jadi kalau di sini kan ada tulisannya tidak berlaku bagi yang transfer gitu ya, D3 ke S1. Dan juga nggak berlaku bagi yang pasca sarjana ataupun profesi. Jadi khusus buat teman-teman yang baru lulus SMA gitu ya. Buat teman-teman yang pengen coba bisa banget dicoba ya. Untuk jadwal pendaftarannya akan dibuka setiap hari mulai 1 November 2023 sampai 31 Agustus 2024. Pengumuman untuk jalur CPT, hasil seleksi dapat dilihat dan dilayani dalam 1 hari atau ODS ya. Nah, ini yang CPT ya. Nanti kita bakal bahas. Jalur e-seleksi atau rapor dan beasiswa, perkembangan proses seleksi dapat dilihat di akun masing-masing ya. Nanti dilihat di akunnya teman-teman masing-masing. Calon mahasiswa wajib melakukan pembayaran dan regis sesuai dengan tanggal yang tertera pada sertifikat kelulusan. Nah, ini ketentuan khusus pendaftaran, ini nggak usah dibaca karena tanggalnya udah kelewatan ya. Di sini kan mulai dari 1 November sampai 3 Februari dan sampai 2 Maret nih. Nah, ini untuk pembuatan video ini udah lebih dari tanggal itu, jadi kita skip dulu ya guys ya. Alur pelaksanaan seleksi, peserta telah memiliki akun dan menyelesaikan semua prosedur alur pendaftaran. Panitia menseleksi kelengkapan dan keaslian administrasi. Berkas yang tidak lolos seleksi akan diberikan notifikasi oleh panitia ke pendaftar di setiap masing-masing akun. Jadi, maka dari itu teman-teman ceknya di masing-masing akun. Jika tidak lolos seleksi, pendaftar dapat melakukan perbaikan berdasarkan catatan dari panitia. Berdasarkan yang lolos seleksi administrasi, selanjutnya akan diseleksi nilai prestasi atau rapor oleh komite PMB. Nilai prestasi atau rapor yang tidak lolos seleksi komite PMB diberikan kesempatan untuk mengubah prodinya ke pilihan lain. Jadi misal nih teman-teman milih kedokteran, nggak lolos, teman-teman coba ke yang lain gitu. Misal pendidikan biologi misal ya. Nah, nanti teman-teman bisa jadi lolos tuh. Nilai prestasi atau rapor yang lolos seleksi komite PMB selanjutnya diarahkan untuk proses selanjutnya. Pendaftar dapat melakukan registrasi dan menjadi mahasiswa UMS. Sudah selesai gitu ya. Oke, kita lanjut ke jalur seleksi CPT. Nah, seleksi CPT nanti teman-teman daftar di UMS ya, bisa dilakukan dengan ODS dan mendaftar hingga terima alma mater dalam 1 hari kerja dengan ikut seleksi jalur CBT gitu. Pendaftarannya sama ya, dari 1 November sampai 31 Agustus gitu. Dan ini sama ya, sama kayak yang tadi. Ini juga sama pendaftaran CPT, ini nanti teman-teman membuat akun, terus kemudian milih prodi, melakukan pembayaran, melengkapi data diri, bisa menambahkan reservasi 2 kali tes dalam 1 hari dan 1 kali tes di hari yang berbeda dalam 1 kali pendaftaran. Pendaftar datang ke UMS untuk melakukan tes CPT. Pendaftar dapat melaksanakan tes CPT di berbagai sesi ya. Sesi 1 jam 8 sampai 10, sesi 2 10 sampai 12, sesi 3 13 sampai 15.00. Jika dinyatakan lolos passing grade, disilakan registrasi dan selesaikan biaya administrasi. Dapat dilayani dalam 1 hari atau ODS. Cetak bukti registrasi dan NIM kamu di loket registrasi gitu ya. Terus udah selesai.
Alur pelaksanaannya nanti teman-teman datang ke UMS Gedung Induk Siti Walidah lantai 2. Peserta menunjukkan bukti pendaftaran atau kartu tes yang ada di akun masing-masing. Peserta memasuki ruang tes dan screening keamanan, mengerjakan soal CPT 50 soal dalam waktu 60 menit dalam satu sesi tes. Oh, ini cukup lumayan ya, 1 jam 50 soal. Peserta mendapat hasil tes secara langsung. Setelah mengerjakan, peserta dapat mengkomparasi perolehan nilai dengan passing grade yang tertera di ruang cetak sertifikat atau kantor admisi. Nilai tes yang memenuhi passing grade dapat melanjutkan ke proses registrasi dan udah teman-teman bisa mencetak melunasi ya biaya administrasi dan mengambil KTM dan alma mater. Gitu guys. Nah terus kemudian untuk yang jalur tes online dan beasiswa ini ternyata sudah ditutup ya guys ya. Jadi teman-teman nggak bisa daftar lagi. Dan yang terakhir adalah jalur KIP kuliah atau KIP kuliah sarjana. Nah ini seperti KIP kuliah pada dasarnya ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman tetap daftar lewat jalur-jalur yang tersedia gitu ya. Dan teman-teman nanti bagi yang pakai KIP kuliah bisa menggunakan KIP kuliah dengan syarat-syarat tertentu gitu ya. Nah, di sini ada ketentuan pendaftar KIP kuliah. Yang pertama, pendaftar KIP kuliah Merdeka dikhususkan untuk calon mahasiswa lulusan SMA atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan dan maksimal 2 tahun sebelumnya. Ya, 3 tahun terakhir berarti ya. Sudah terdaftar di laman resmi KIPK, maksimal berusia 21 tahun pada saat mendaftar, belum pernah tercatat sebagai penerima KIPK di perguruan tinggi penyelenggara, terus kemudian memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi atau berasal dari keluarga miskin atau yang seterusnya. Keterbatasan ekonomi sebagai syarat calon penerima KIP kuliah Merdeka dibuktikan dengan antara lain yang pertama kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk KIP atau berasal dari keluarga peserta program keluarga harapan atau PKH atau masuk kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin maksimal desil 3, keluarga pemegang KKS, mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan atau mahasiswa dari keluarga yang masuk pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Calon pendaftar tidak memenuhi salah satu dari 5 kriteria di atas, maka dapat tetap mendaftar selama memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali paling banyak 4 juta setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak 750.000 yang disahkan minimal tingkat kecamatan. Sanggup menaati aturan dan ketentuan yang berlaku selama mengikuti proses seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur KIP kuliah di UMS. Nah, untuk alur pendaftarannya, teman-teman tentunya harus login ke laman KIP kuliah dulu ya, mengisi form isian lengkap, terus kemudian memilih menu seleksi mandiri PTS, memilih perguruan tinggi yang dituju yaitu UMS, memilih prodi yang sesuai, terus kemudian mengikuti tahapan seleksi selanjutnya gitu. Nah, ini jadwal pendaftarannya sesuai dengan yang ada di sini nanti ya, kayak gitu. Dan di sini masih ongoing semuanya. Terus ini ada prodi yang bisa menggunakan KIP kuliah seperti pendidikan ya. Ini pendidikan rata-rata pakai KIP kuliah kayak akuntansi, kewarganegaraan, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa Inggris, matematika, biologi, PGSD. Nah, kayak gitu guys. Nah, karena di sini tadi kita udah bahas jalur-jalurnya, jadi kita langsung lanjut ke tahapan pendaftaran gitu ya guys ya. Nah ini aku contohin daftarnya yang e-seleksi ya, karena yang masih dibuka yang e-seleksi, jadi langsung aja kita klik daftar seleksi. Oke, nah langkah yang pertama di sini kita masukin nama dulu, terus NIK, lanjut ke nomor HP, terus kemudian username, email, password, dan ulangi password. Nah kita masukin dulu nama kita tanpa gelar ya. Ya lulusan SMA ya belum ada gelarnya ya teman-teman ya. Terus NIK 16 digit. Oke, nomor HP. Terus kemudian username.
email ini ya, ini aja. Emailnya, terus password, ulangi password. Oke, udah ya. Kita klik konfirmasi pendaftaran. Oke, kata sandi cocok dan konfirmasi pendaftaran. Oke, nah ini sebelum memilih prodi, silakan klik informasi program studi dan ketentuan jurusan asal. Nah, ini teman-teman bisa klik ya. Nah, di sini belum ada ya guys ya. Jadi mungkin belum diupdate kali gitu ya. Jadi di sini kita bisa lanjutin aja ke asal jurusan. Sini aku misal IPA. Nah, pilihan satunya dan pilihan duanya kita bisa milih ya sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini misal aku yang pertama itu kedokteran gitu ya. Nah, kedokteran gigi, terus kemudian di sini, oh berarti untuk kedokterannya itu yang bisa cuma kedokteran gigi ya, teman-teman ya. Iya, berarti kedokterannya nggak bisa. Oke, kalau gitu kayak gini aja. Saya bukan robot dan klik daftar. Oke, udah. Terus habis itu teman-teman bisa coba untuk masuk ya. Nah, udah berhasil masuk ya. Terus kemudian kita bisa melengkapi data kita selengkap mungkin ya, teman-teman ya. Nah, di sini ya, kita belum bayar, jadi kita harus bayar ya. Lihat cara pembayaran di sini. Kita klik aja. Nah, bisa di ATM Bank Jateng atau di Bank Jatengnya UMS atau di mobile banking bisa. Nah, gitu. Ini tampilannya masih kayak gini, nggak bisa berubah-ubah gitu karena belum melakukan pembayaran gitu. Gitu, guys. Nah, otomatis teman-teman harus bayar dulu ya, kayak gitu. Atau kalau semisal teman-teman mau ganti password juga nggak apa-apa di sini ya. Diganti kalau semisal teman-teman tadi kesusahan buat nginget-nginget password yang awal, nanti diganti aja nggak apa-apa gitu ya. Oke guys, kayak gitu aja untuk informasi di video kali ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat ya. Dan buat teman-teman yang pengen masuk ke UMS lewat jalur e-seleksi ataupun CPT, bisa banget nih untuk daftar sekarang gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang kemarin daftar PTN gitu ya, tapi teman-teman masih ragu untuk lolos gitu ya. Teman-teman bisa untuk daftar di sini. Nah, untuk video kali ini udah sekian aja ya guys ya informasinya. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih udah nonton videonya. Jangan lupa buat tinggalkan like, komen, share, juga subscribe channel YouTube aku dan bunyi notifikasinya. Dan kita jumpa lagi di next video. Bye bye.